Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang pupuk selanjutnya adalah pupuk CIRP dan RP. RP singkatannya adalah rock fosfat, CIRP juga rock fosfat juga. Tapi bedanya adalah RP adalah rock fosfat yang batuan fosfat alam yang biasanya kita impor dari Mesir, dari Maroko, dan ada beberapa yang ada dari Timur Tengahnya. Namun bahwa CIRP, khusus CIRP juga RP. Namun singkatannya adalah Christmas Island Rock Phosphat. Di mana bahwa CIRP ini adalah bersumber dari batuan fosfat dari Australia atau Christmas Island. Itu artinya bahwa dari Australia, sehingga namanya adalah CIRP. Kadarnya sama, kandungannya sama. Bahwa rock fosfat ataupun CIRP sendiri merupakan sebuah pupuk yang berasal dari batuan fosfat yang diambil dari alam. Kita ambil dari alam kemudian masuk ke pabrik sebelum di packing, sehingga dia ketika di pabrik sendiri hanya dihancurkan saja. Kembali lagi, hanya dihancurkan saja, sehingga RP ini atau CIRP ini adalah seperti batuan yang gerusan batuan lah bahasa kasarnya, dan dia memiliki reaksi yang basah. Karena bahwa kadar di dalam CIRP dan RP adalah memiliki kadar kandungan kalsium juga yang relatif akan meningkatkan pH, walaupun pH-nya yang meningkat tidak sebesar dari penggunaan kapur baik dolomit ataupun kalsit. Namun bahwa RP ini sebenarnya banyak direkomendasikan. RP bisa digunakan di gambut atau juga di mineral, juga bisa digunakan keduanya. Dimana bahwa RP ini jarang palsu, namun oplosannya banyak. Sebagai contoh bahwa kalau membeli RP, Bapak Ibu semuanya membeli RP karena merupakan pupuk alam yang standar SNI-nya itu harus diayak, maka tidak ada yang namanya RP itu dalamnya kerikil bentuk bulat-bulat, itu tidak ada. Kadang-kadang ada juga RP yang pada namanya pengoplos-pengoplos yang nakal, isinya juga kadang-kadang gerusan tren Ethernet. Saya juga pernah pernah mengalaminya di tempat saya, bahwa pecahan Ethernet ataupun ada gerusan dari batu pasir-pasir kuarsa yang warnanya putih, seakan-akan kita nggak tahu. Sehingga kita harus benar-benar memahami karakteristik RP sendiri, karena ditambah satu sak 50 kilo ditambah 5 kilogram aja nggak tahu kita. Namun bahwa di malam hari yang ini saya sampaikan, sebenarnya adalah batuan fosfat itu kalau digerus curut kemudian diayak, sehingga dia batunya kecil-kecil, warnanya agak kehitaman sebenarnya, cuma dia tertutup warna kecoklatan. Khusus untuk RP ada beberapa dari Peru, bahwa RP yang dari Peru agak kehitaman, namun beberapa yang lain warnanya adalah coklat seperti tanah. Ada yang agak cerah, ada yang agak tua. Christmas Island relatif lebih terang dibandingkan yang lainnya. Namun bahwa dengan kadarnya itu adalah 28% P2O5 rata-rata ya. Sehingga bahwa reaksinya karena dia bersifat batuan, maka memang penggunaan untuk di lahan memang relatif agak lama, karena memang batu ditebar saja. Penyerapan fosfor oleh tanaman sendiri, bahwa tersedianya untuk diserap tanaman dengan satu jalan. Pecahnya rangkaian panjang dari rock fosfat sendiri harus membutuhkan pengasaman. Tapelanya dari SP36 ataupun TSP, dia masuk pabrik diasamkan dulu, sehingga reaksinya relatif lebih cepat untuk lahan mineral. Namun di gambut, maka RP ini sangat disarankan di gambut, karena bahwa di gambut asam-asam organiknya banyak, sehingga slow kita nggak akan banyak pikirin untuk diserap tanaman, itu mesti akan cepat, karena asam-asam organik gambut adalah sangat banyak. Di sisi lain, para planter dan para petani semuanya, bahwa kenapa disarankan untuk di gambut selain sebagai sumber fosfor, bahwa reaksinya adalah basah atau menaikkan pH, walaupun tidak sebanyak dolomit tadi yang saya sampaikan, tidak sebanyak dolomit ataupun kalsit. Lah, di mineral bisa dipakai ya, bisa juga dipakai, tidak ada masalah. Rekomendasi beberapa perusahaan juga pakai rock fosfat, karena ada kelebihannya, harganya cukup murah dibandingkan TSP atau SP36 yang sudah mengalami pabrikasi. Di selanjutnya bicara tentang penggunaannya RP, ini hati-hati, khususnya dolomit ataupun pupuk-pupuk yang yang memiliki kelembutan tertentu. Bapak Ibu semuanya di dalam penaburan pupuknya harus menggunakan masker. Kenapa? Karena kalau tidak menggunakan masker, begitu diserap kita mupuk, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa kita itu menghirup batu. Ini yang harus kita pahami. Maka benar-benar harus menggunakan APD atau alat pelindung diri yang sesuai.
ini nanti batuk-batuk itu akan sangat malu, ngumpul di sini isinya batu, paru-parunya isinya batu, sehingga harus benar-benar menggunakan APD yang tepat. Dan apa namanya, bahwa RP ini sekali lagi jarang palsu, namun oplosannya harus dilihat benar-benar, dan harganya cukup terjangkau bagi kita sebagai sumber fosfat. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan, bahwa intinya RP ini bisa digunakan, bahwa kadarnya rata-rata 28% P2O5, kemudian bisa digunakan di gambut ataupun di mineral, namun relatif bisa sangat disarankan di gambut karena selain sebagai sumber fosfat tapi meningkatkan pH juga. Dan yang selanjutnya, kalau RP atau CIRP ini dipakai di gambut, reaksinya akan lebih cepat karena tersedianya asam-asam organik di gambut itu sendiri. Mungkin itu saja dulu, dan jangan lupa yang terakhir tadi yang saya sampaikan, gunakan APD, khususnya masker, jangan sampai terhirup oleh kita. Karena ketika terhirup oleh kita, maka akan kemungkinan bahwa kita adalah menghirup batu yang terakumulasi di paru-paru. Terima kasih, salam hangat buat keluarga Anda di rumah. Sehat selalu, salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.